pun masih oke aja gitu. Dan udah lama sih aku ngeliat Pakuito dari Regi, terutama Pakuito juga gak pernah muncul kan sekarang. Udah jarang ya. Iya. Tinju di balas tinju ini udah jarang banget kita lihat. Tapi jangan lupakan, Apa tuh? waktu itu punya skin Jordan juga kan. Waduh, skin Epic Brand ya. Finals MVP ya dari Flaptazi ya. Tapi wow, ini menarik banget karena dari kemarin memang EVOS, baik yang EVOS Esports ataupun yang EVOS Holy, selalu memberikan kejutan nih. Dan sekarang lagi-lagi kejutan kita saksikan Yol. Dan itu kayaknya statementnya Skill diambil deh. Ya, Apa kita tuh? yang kasih kejutan dan membaca gameplaynya. Dan ya Justru dikejutin balik nih. kita bakal lihat seperti apa mampukah EVOS Holy membungkam dengan adanya 2 poin penuh yang mereka bawa dan mendapatkan tiket ke Challenge Finals, ataukah tim Liquid ID akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu karena game yang kedua akan segera kita saksikan. Oke, match point untuk EVOS Holy. Dan apakah Liquid ID akan harus bermain di lower bracket setelah game kedua ini, atau mereka sudah mulai siap kembali menunjukkan performa terbaik mereka? Tapi kembali ke dalam game, dimana kali ini Pakuito yang muncul. Udah pasti ini debut juga dari Pakuito ya. Aku udah lama gak lihat Pakuito, apalagi di tangan dari Regi yang memang power banget dengan Pakuitonya. Tapi Aran loh justru yang malah cutting minion di wave pertama, dan dia bisa ngebantu Visions untuk di satu Little Wanderer yang bergerak 4 detik lagi. Oke, dan ini jangan sampai kasih Ivan megang area river kalau tim Liquid ID mau menang ya. Harusnya mau. Dong. Jangan kasih vision. Jangan kasih dia keleluasaan untuk bisa menguasai area sungai tersebut. Karena kalau ngeliat dari player emblem saya juga, ya ada Tenacity dan Rapture yang dimiliki oleh sosok dari Yeskiel. Sementara Iron Shiki lagi-lagi full damage. Trill, Master Assassin. Oke, tapi kalau kita lihat dari Regi ya, dengan membawa Quantum Charge, Festival of Blood dan juga Agility, emblemnya Fighter, memungkinkan dia pasti bakal memiliki cukup banyak spell farm nantinya dengan item build-nya. Kita masih belum tahu fokusnya ke arah hybrid kah atau mau coba ke arah defense item nih. Dan di bagian bawah, Iron Shiki dan juga Erlan harusnya ini bakal menguntungkan ke arah Erlan ya. Lagi-lagi power dari Harit di early game berhadapan dengan marksman yang butuh banget item kayak Moskov. Itu pasti akan membuat agak sedikit perbedaan power terlihat. Tapi lagi-lagi Iron tuh mainnya agresif banget. Dia yang coba ngedorong terus ke arah Erlan. Dan Erlannya ya sebenarnya masih aman-aman aja gak sih? EVOS Holy juga gak ngebawa team fight yang ini menuju ke arah lane dari Erlan. Jadi ya cukup dibiarkan mandiri, sementara Aran kali ini terpaksa harus mengeluarkan flicker untuk mundur terlebih dahulu karena ternyata ada 4 pemain dari EVOS Holy yang sudah memenangkan secara poke damage-nya. Itu informasi diterima ya. Ini nggak akan ada flicker untuk Aran di turtle yang pertama. Secara setup harusnya Albert dengan Fredrin ya jauh lebih enak untuk bisa megangin kendali di objektif yang pertama. Memang ada gangguan, tapi sepertinya ya Retributions terpaksa di-trigger. Untungnya Favian cari keuntungan lain dengan purple buff yang diambil. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari konsepnya, ini yang ingin dibawakan sama EVOS Holy. Yeah. Tapi kemarin kalau untuk ngelihat dari match sebelumnya, agak sedikit terlambat Albert untuk bisa set up ke arah turtle yang satu ya. Betul. Karena kayak dia kayaknya lupa nih, ini adalah tank jungler gitu loh. Dia tadi sempat secure ke arah satu jungle dulu. Dan ya ini udah dilakukan dengan begitu baik, dimana kontrol objektif sekarang sudah mulai dipegang oleh EVOS Holy. Iya, ini tapi pergerakan dari Liquid ID juga cukup agresif loh. Dari Widi yang menggunakan Khalid, dia malah lebih menguasai banget Visions dibandingkan dengan Matilda. Tapi sepertinya Sucking Eagle menutup pergerakan dari Widi. Yep, karena memang HP juga udah low banget, gak mau mengeluarkan flicker. Belum ada Raging Sandstorm, tapi Inferno Pursuit kali ini Albert tertinggal sendirian di paling depan. Tapi perasa erat membuat dari HP-nya bertumbuh kembali, sementara Favian tertumbuk sudah oleh Regi, membuat dari Aran pun harus dihilangkan. Menjadi 2 pemain dari tim Liquid ID yang direnggut nyawanya. Dan ini dia sebuah kontrol penuh yang dilakukan oleh EVOS Holy. 1000 gold lead dipegang di menit yang ketiga. Itu satu operasi SWAT yang bagus banget sih, karena dia tadi kena ke arah 3 player Liquid ID dan HP dari Albert langsung tumbuh lagi. Yang ngebuat Albertnya nggak tumbang ketika tadi coba dipaksain sama Favian dan juga Aran, malah justru membuat EVOS Holy sekarang memegang 3 poin kill dan leading 1600 gold yang akan segera mereka lebihkan lagi nih untuk di purple buff nanti yang akan segera hadir juga. Alright. Dan wow, ini dominasi yang mengerikan dari EVOS Holy ya. Kayak mereka udah sangat-sangat membaca bagaimana gameplay dari tim Liquid ID. Ya, mereka udah tahu harus kayak gimana, harus mukul mundur siapanya dulu. Dan Regi yang bertugas untuk mengincar Favian, flicker Yeskiel kali dengan frigate Glacier. Dan Regi masih bisa menghindari apa yang dilakukan oleh 3 pemain dari tim Liquid ID.
Wow. Itu masalah ada flicker juga dibuka dan sekarang Eternal Guard yang diaktifkan Yeskiel nggak punya escapability Breath of Ice terpaksa dihilangkan dan berhasil di take over. Sekarang Eagle Clean di belakang dan DPZ terkena Dark Wave, tapi untungnya satu momentum dari Albert kembali membuat nyawanya masih bisa sedikit bertahan meskipun pada akhirnya Iron Shiki yang menjadi pertukaran. Tapi kali ini Infernal Pursuit kembali nggak membuat Aran selamat. Oke, dan Regi benar-benar sangat-sangat superior dengan 2 point kill, double kill tadi ditabung, dan ini ngebuat akhirnya dari Erlan punya space lagi karena tadi dengan adanya Spear of Destruction, Iron Shiki join the fight. Dia masuk ke area peperangan dan ternyata 2 kali tumbuk oleh Regi. Menghilang langsung dan akhirnya ini menjadi kesempatan lagi untuk Erlannya bisa free di arah bottom lane. Sementara Regi kali ini bakal ditutup jalan pulangnya. Masih ada absorb shield damage yang bahkan membuat dari Regi sedikit bisa mendelay waktu kematian, walaupun in the air shutdown bisa didapatkan oleh Fabian. Tapi itu beli waktu yang cukup banget karena sekarang turtle yang kedua pun menjadi milik dari EVOS Holy. Dan untungnya ketika tadi Iron Shiki bergerak ke atas dengan Spear of Destruction, itu bebas banget buat Erlan bisa farming di bagian bawah. Dan harusnya tadi beberapa gold plating juga bisa diambil oleh Erlan. Dan dari item builds sepertinya Regi lebih fokus ke arah item ofensif ya. Karena kalau bikin defense nanggung, sakit sih. Enggak, tebel juga ya enggak gitu kan, kayak lebih ya udah fokus aja kayak tadi 2 kali tumbuk hilang. Minimal kalaupun dia tukar nyawa, dia bisa dapetin antara jungle atau bot lane. Betul, karena mau nggak mau burst damage dari Paku itu tuh nggak bakal mudah diantisipasi sama Fabian dan juga sama Iron Shiki ya. Apalagi ada efek knock up-nya dari knockout strike. Dan kali ini tertinggal memang beberapa player dari Liquid ID, terutama untuk Erlan dan juga Iron Shiki ya. Perbedaannya di angka 700 gold. Yap. Dan 2 Thunderbolt sudah dimiliki oleh tim Liquid ID ya, di tangan dari Widi dan juga Aran. Tapi kayak masih belum cukup nih untuk bisa menahan damage yang bisa disumbangkan oleh EVOS Holy. Dan apalagi ini benar-benar harus nunggu Iron Shiki-nya jadi, karena hanya satu-satunya dirinya untuk bisa numbangin Albert di area top lane 2 versus 1 Regi yang akhirnya bisa dipunish, walaupun ya tukernya lagi-lagi ada ke arah outer turret. Dan Iron Shiki kali ini HP udah mulai tergerus lagi, dimasukin dengan adanya satu buah dive yang dilakukan oleh Erlan, sehingga Widi yang coba untuk ke backup ini masih belum berhasil. Oh, ini strateginya berjalan banget sih, karena mereka memberikan pressure di tempat yang berbeda dari keberadaan 2 player Liquid ID yang tadi ada di atas. Dan sekarang mereka mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan 2 member yang hilang, terutama Iron Shiki yang udah ke pick off 2 kali, memperjauh lagi gap antara Erlan yang sekarang bakal sudah semakin snowball lagi. Tadi gapnya sekitar 700-800 gold, tapi dengan 1 point kill ke arah Iron Shiki harusnya sekarang udah terpaut 1000 gold lebih nih. Dan nantinya bisa mengutus Regi untuk mengantisipasi Iron Shiki yang bermain split push dan di bagian tengah. Ya itu dia, Aran pun kayaknya nggak cukup durability-nya untuk bisa menahan, karena kayak mau maju juga udah kena poke duluan gak sih? Kayak Nether Touch-nya, terus juga ada Soul Bloom. Diam-diam kan sakit tuh Soul Bloom. Benar. Apalagi kan defensifnya tadi cuman ke arah Thunderbelt doang, dan itu masih belum cukup harusnya. Dan Iron Shiki memang sekarang sudah selesai dengan Golden Staff. Bergerak lagi ke arah bottom lane dari 2 move yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Dengan Widi yang coba untuk nge-backup Iron Shiki, setidaknya mendapatkan pertukaran menuju ke arah 1 buah outer bottom turret. Oh, di bagian tengah terlihat sepertinya tadi ada Screen Eagle yang diaktifkan. Zaman Force dari Erlan dibuka dan gak ada lagi Pride of Ice dari Yeskiel. Dia pun terlumat habis meskipun Fabian yang mengambil turtle yang ketiga. Iya, turtle outer turret, sedikit ganjaran lah ya untuk bisa didapatkan sama tim Liquid ID. Tapi Widi pun memang harus menghilang setelah dirinya mengupayakan untuk bisa mendefense outer middle turret yang cukup mahal. Tapi untuk sekarang EVOS Holy, mereka sudah mengetahui pergerakan dari Fabian yang langsung bergerak menuju ke 1 buah orange buff, electrifying beat, dan membuat dari killing spree bisa diamankan di tangan dari Fabian dan dikejar lagi Ivan. Masih ada Flicker bermain-main dengan ada Rhythm of Joy, dan Fabian pun mendapatkan keuntungan kembali dengan hancurnya 1 buah inner turret di top lane. Wow, itu benar-benar harga yang mahal yang dibayarkan oleh EVOS Holy loh, karena keuntungan berlipat ketika Fabian tadi berhasil mendapatkan Erlan. Yang paling penting adalah dia pun membeli waktu untuk minion bisa memberikan dorongan ke arah inner turret, dan sekarang membuat EVOS Holy yang tadi leading 2000 gold sudah semakin tipis lagi perbedaannya. Banyak banget keuntungan yang didapatkan oleh Fabian, meskipun mereka sekarang udah nggak ada outer middle turret ya. Jadi EVOS Holy bakal punya vision jauh lebih besar nanti ke dalam area jungle milik Liquid. Dan mungkin perbedaan nasib dari Joy-nya Fabian di game kali ini nggak ada sisi pasti kayak cowok tadi kali ya. Bener. Ini kan kayak mini-mini sisi aja. Waduh. Dan Yeskiel memang tidak bisa selamat setelah dirinya nggak punya Pride of Ice, nggak punya Flicker, harus bisa ditumbangkan secara mudah. Dan Yeskiel ini 0-3-0, keadaan yang tidak baik-baik saja. Iya, itu benar-benar babak belur sih dari Yeskiel ya. Karena satu movement dari EVOS Holy, baik dari Guiding Wind, langsung bisa ngunci keberadaan Yeskiel. Dan penyelamatnya cuman ada Flicker aja. Ketika Flickernya nggak aktif, nggak ada Pride of Ice, dia nggak punya apapun lagi untuk bisa
melarikan diri gitu dari sergapan player-player EVOS Holy. Dan 18 detik menuju Lord yang pertama. Sepertinya ini akan coba dikontes lagi karena kedua tim memang nggak terpaut jauh, tapi ya keberadaan hero support seperti Matilda ini akan mengganggu banget. Kalau mau prolong team fight, udah pasti bakal jauh lebih kuat hero-hero yang punya healing effect kayak Matilda. Punya heal, punya absorb. Bagi Erlannya juga kan makin punya absorb juga nantinya. Iya. Satu buah Wishing Lantern telah dimiliki oleh DPZ. Ada butterfly effect nantinya yang akan sama-sama nih. Wishing Lantern dari Fabian juga Selesai ya? selesai. Dan itu poke damage-nya juga bukan cuma sekedar poke damage-nya, ada burst juga yang begitu menyakitkan. Bukan cuma sekedar buka vision. DPZ ini ternyata diam-diam mengerikan loh. Mematikan ya, ini dia belum ke pick off loh. Dua Sejauh game ini berarti ya. belum ter-pick off loh ini. Dan somehow ya dia berhasil untuk bisa escape terus. Tapi di bagian bawah sepertinya ada Aaron Siki yang coba untuk dimakan dengan Regi. Dan juga Ivan, tapi belum berhasil mereka sentuh. Yap, mencoba untuk memberikan burst damage dari Regi. Walaupun dirinya pun harus dijemput lagi ya dengan Guiding Wind karena terjadi adanya sedikit keramaian di area Lord. Yang pertama masih belum Lord yang ter-enhance, tapi kontrolnya sekarang sudah mulai dikuasai oleh teman-teman dari EVOS Holy karena Albert yang bakal coba untuk pegang terlebih dahulu karena Lordnya, walaupun harus di reset karena nih EVOS Holy kayaknya lumayan ke distract dengan adanya lane yang dimainkan oleh Iron Shiki di area bottom lane. Dan gak hanya itu sih, ini perbedaan 3 level loh antara Albert dan juga Fabian. Itu yang pasti bakal jadi satu hal yang ngebuat EVOS Holy bakal sedikit ragu nih ya. Tapi ada Widih yang terkena efek Seri Eagle. Oke, Widih masih bisa flicker untuk mundur menghindari satu buah pressure red. Kalau enggak, dirinya pun bisa hilang. Tapi EVOS Holy punya informasi di saat tidak adanya Widih, saat tidak adanya sosok initiator kembali, mereka coba untuk komit. Karena kebetulan dari Iron Shiki-nya juga ada show harusnya di arah bottom lane. Spear of Destruction sudah mulai terbuka, belum mengenai ke arah siapapun. DPZ yang mencoba untuk langsung saja dipegangin oleh Widih, tapi lihat Arannya pun babak belur, tapi Aran yang berhasil untuk bisa mendapatkan Lord milik dari EVOS Holy yang harusnya pun ini menjadi titik balik bagi tim Liquid ID. Dikejar lagi Iron Shiki, Spear of Misery menancapkan tubuh dari seorang Ivan dan di follow up lagi dengan ada pergerakan dari Fabian sehingga DPZ satu hit terakhir masih bisa selamat. Oke, membuka zaman Force, Erlan masih coba untuk mencari pertukaran dan itu dia Iron Shiki yang tereksekusi. Fabian pun gak bisa selamat kah? Masih ada satu bar yang terbaut dari tubuhnya yang membuat dirinya gak juga turut terpick off dari Erlan. Dan ini benar-benar resiko banget sih yang tadi EVOS Holy lakukan karena lagi-lagi perbedaan level yang cukup jauh antara Albert dan juga Fabian. Itu yang ngebuat Retribution pun gak bisa on point dari Albert. Tapi lasitnya didapetin sama Aran. Benar sih. Sama-sama gak on point berarti dari Sama-sama kayak udahlah ya gitu ya. Tapi emang kayak kemarin gitu terus ya. Iya ya. Entahlah yang dapat tiba-tiba Matilda. Tapi ngeri banget ya. Wop, 1v1 situation di area bottom lane ternyata membuat dari Regi harus hilang. Dan bahkan memang sedikit delay waktu saja dari Reginya. Wop, Iron Shiki mencoba untuk melakukan adanya sedikit teleportasi menuju ke arah top lane dengan Spear of Destruction yang memang mengenai tubuh dari seorang Albert. Iya, dia sadar bahwa dia masih punya potensi dengan Super Wave Minion ya. Meskipun ini bakal cukup beresiko juga untuk Liquid ID kalau coba maksain karena ya 14 detik lagi Regi akan segera hadir. Tapi wow, ada official co-stream kita nih, EVOS bangkitkah Tuan? Coba Tuan muda jelasin apakah ini hari kebangkitan EVOS nih Tuan? Iya, apakah kangen ya kan? Waduh, Cielah. pahlawan. Apakah ya itu pahlawan memang? Apakah Tuan? Coba tolong dijelaskan ya. Coba jelasin Bagi Tuan. semua umat yang sedang kepo ya. Bener. Apakah bangkit, dan kalau kita ngeliat dari tim Liquid ID yang justru bangkit ya di game kedua ini. Benar. Setelah mereka tertinggal, mereka coba untuk ngejar lagi karena sekarang secara defensif harusnya udah lumayan mumpuni nih. Dua Athena Shield yang sudah terbalut dan sama-sama akan menuju ke arah Dominance Ice. Betul, tapi kalau kita lihat dari KDA ya, ini Iron Shiki masih belum dapetin point kill sama sekali. Dan gapnya ini jauh banget tuh Fabian sama Albert tuh. Karena secara head to headnya juga ya. Iya. Farming speed, rotasi, walaupun memang dibantu sama Matilda, tapi Matildanya juga tadi akhirnya ditugaskan untuk backup sosok dari Erlan. Dan jadi nggak yang 24/7 pegangin Albertnya juga. Benar. Dan sebenarnya udah kita lihat juga sih Fredrin versus Joy di hari kedua kemarin ya. Dan itu pun gapnya jauh sih antara Albert dan juga lawannya gitu kan untuk Joy-nya. Tapi ya masih menang Fredrin kan. masih menang karena Fredrin akhirnya ya. Akhirnya. Walaupun akhirnya role-nya berubah jadi dari jungler ke tumbaler sekarang. Tapi itu pun game 20 menit lebih kan. Dan itu ada Sicilian sekarang nggak ada high ground defense loh ini. Ada asuransi lah setidaknya. Ini high ground defense sebenarnya masih ada Vexana, tapi Vexana ini nggak yang se-burst dan se-instan Sicilian lah ya. Benar. Dan di bagian tengah sepertinya akan ada pertikaian antara kedua member dari Liquid ID dan juga EVOS Holy. Tapi harus berhati-hati karena lagi-lagi nih keberadaan dari Regi yang ada di bagian atas membuat adanya informasi bahwa Liquid ID bisa loh untuk coba
start juga nih setup di area Lord yang kedua ini. Yep, dan masih mencari informasi terlebih dahulu untuk Widdy karena Lord yang sudah mulai dipoke oleh teman-teman dari EVOS Holy akan mencoba untuk mengganggu terlebih dahulu. Sementara 1v1 situation di top lane, Iron Shiki menancapkan tubuhnya Regi. Spear of Misery dan 1v1 situation dimenangkan oleh Iron Shiki. Dengan begitu baiknya Regi pun harus hilang untuk keempat kalinya, dan bahkan flicker yang dikeluarkan oleh Regi tidak membuat dirinya selamat. Itu satu Abyss Walk yang memang membuat adanya miss dari jab combo yang digunakan, dan sekarang menjadi kerugian yang berat untuk EVOS Holy karena mereka juga kehilangan Lord. Ini cukup berbahaya karena Enhanced Lord kali ini akan menjadi daya dobrak baru untuk Liquid ID, di mana mereka bisa untuk memainkan 3 wave minionnya loh. Manajemennya bakal baik pasti karena dengan hadirnya Moskov nggak ada yang nggak mungkin mereka bisa lakukan dengan manipulasi minionnya. Wow, tiba-tiba keadaan berbalik. Dengan 1v1 yang bisa dimenangkan tadi menjadi sebuah kesempatan dari tim Liquid ID langsung burst all in commit menuju ke arah Lord dan menjadi milik dari mereka. Dan bahkan invade jungle pun sekarang telah dilakukan. Purple buff-nya pun dikantongi sudah di tangan dari Fabian. Lord muncul di arah top lane. Satu buah inner turret di arah tengah yang memang udah tinggal sedikit lagi nih dari segi hit point-nya. Harusnya bisa dicicil, dan pemanfaatan tri-lane push yang akan coba dilakukan oleh tim Liquid ID terlebih dahulu nih. Karena EVOS Holy mereka hanya mengandalkan juga dari Magic Sentry untuk bisa membuka vision. Iya, tapi mereka kayaknya bakal coba slow push dulu sih, karena di bagian atasnya nggak di fast clear oleh Liquid ID, sehingga akan memungkinkan ada 2 super wave minion dulu nih yang bergerak di bagian tengah dan juga bawah. Wah, tapi atasnya masih duluan. Iya, jadi masih agak sedikit belum sempat ya. Dan apakah akan tertahan? Dan Regi hampir saja terkena piercing damage dari Iron Shiki. Oke, dan Widdy pun sudah akan mencoba untuk sedikit memberikan badannya di lini paling depan sembari memberikan poke damage, dan ternyata sempat untuk 2 lane. Bawahnya agak sedikit terlambat. Winter Crown telah diamankan oleh Aran juga untuk membuat dirinya akan semakin lebih punya survive ability lagi di lini paling depan. Nantinya Lord masih coba untuk di defense, tapi fokus dari tim Liquid ID menuju ke arah bottom lane, di mana Regi harus terpecahkan dari sebuah immortality di dalam tubuhnya dan fokus menunjukkan satu buah base turret dan tertancap sudah, dan Ivan harus hilang di tangan dari tim Liquid ID. 2 base turret yang hancur dihantarkan dengan begitu baiknya dengan Enhanced Lord kali ini, dan EVOS Holy setidaknya hanya menukarkan Ivan yang tumbang, dan mereka masih bisa defense dengan 4 pemain mereka. Ya, cover yang coba dilakukan oleh Ivan malah berujung maut, karena sekarang ini belum berhenti loh pressure yang diberikan oleh Liquid ID. Mereka coba untuk memaksimalkan dengan wave minion yang masih bergerak, terutama sekarang 3 dorongan kembali di 3 lane yang berbeda, mencoba untuk bertahan, dan Raging Sandstorm dibuka. Yap, satu buah base turret di tengah bakal coba untuk menjadi satu buah fokus dulu, tapi Fabian immortal yang sudah mulai pecah, dan Fabian mencoba untuk masuk lagi, dan godlike diamankan setidaknya mendapatkan pertukaran, dan Albert babak belur sudah dengan DPS dari Iron Shiki. Fokus ke arah base-nya dan wipe out diciptakan, dan tim Liquid ID menyamakan keadaan. Adanya momentum yang sangat-sangat baik dari Fabian yang membuat Liquid ID berhasil untuk sekarang menyamakan keadaan. Match point milik EVOS Holy ditunggu dulu karena kali ini mereka juga memegang kendali. Game ketiga Israel, dan pasti Liquid ID hadir dengan warna baru di game kedua, karena meskipun mereka sempat tertinggal di awal-awal game, mereka berhasil mengejar semuanya di mid to the late game. Dan sama-sama di 16 menit ya. Iya ya. Ternyata. Dan ternyata kayak ngelihat dari Fabian jauh lebih leluasa ya. Betul. Sekarang, dan tim Liquid ID tidak memberikan kesempatan sama sekali dari Ivan untuk bisa menguasai river. Jadi kayak pergerakannya tuh kelihatan diganggu, di delay, sehingga akhirnya dari Fabian yang free farm, dia punya level yang jauh lebih unggul juga. Dan walaupun YSKL agak sedikit menangis di game kedua ini, di awal tadi 0-3-0, tapi setidaknya dia ada pertukaran yang terjadi. Selalu ada space yang dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain, terutama Iron Shiki, yang akhirnya menjadi satu sosok distraktor yang harus ditangani dulu nih sama EVOS Holy. Mau coba untuk di 1v1 sama Regi tadi, kalau kita udah ngelihat dari bagaimana gocekan dari Abyss Walk-nya ini juga ngeri-ngeri banget. Itu sih yang ngebuat tadi momentum di Lord kedua udah jadi sepenuhnya milik Liquid ID ya. Karena kalau tadi sampai ke pick off Iron Shiki-nya, itu bisa aja EVOS Holy yang justru memegang kendali di Lord yang kedua. Tapi memang mikro dari Iron Shiki nggak usah kita ragukan lagi, meskipun dari segi kondisi KDA untuk kedua damage dealer utama dari Liquid ID yaitu YSK dan juga Iron Shiki, justru di game kedua ini kurang terlihat ya, karena mereka jarang banget dapetin momen untuk bisa memberikan banyaknya damage ke arah EVOS Holy. Sementara Fabian justru yang terlihat bebas banget dengan gak hadirnya Chow dari Ivan di game kedua kali ini. Dia hadir dengan sangat bagus banget,
terutama terlihat dengan 16.000 gold per menit. Ini hampir menyentuh di angka 1.000 gold lagi-lagi ya. Ini 900-an gold sekian harusnya selama 16 menit game berjalan. Dia benar-benar owning banget. Perbedaan 3-4 level juga tadi sempat ada antara kedua belah jungler. Albert yang coba untuk memaksimalkan lagi momentum di Lord pertama tadi juga masih belum berhasil sempurna karena somehow Aran yang mendapatkan Lord yang pertama tadi. Betul, dan juga ya ini berlenggang leha lah dari Fabiannya yang tidak tersentuh sama sekali, yang dimana ya dia terlalu leluasa. Beda kayak tadi The Way of the Dragon yang berkali-kali juga ngebuat dari Fabian harus hilang. Dan ya menjadi match yang sangat-sangat sengit karena sekarang keadaannya diimbangi oleh tim Liquid ID dengan gameplay yang wow, jauh langsung berubah signifikan juga ya. Ini sih benar-benar mental juara ya. Iya, dan aku sebenarnya paham dengan konsep dari Regi yang dia mau coba untuk cari pertukaran, dia mau coba untuk ngincar karena tadi works di awal. Betul. Tapi setelah kayak tidak ada yang dibiarkan sendiri itu loh. Sekalinya yang dibiarin sendiri yang bisa punya sisi untuk bisa menghindari apa yang dilakukan sama Regi. Kayak tadi sampai akhirnya jabnya miss kan. Betul. Beda cerita mungkin kalau misalnya bukan Moskov yang digunain kali ya, itu bakal bisa ada chance dari Pakuitunya Regi bakal bisa untuk solo pick off di menit-menit mid to the late game tadi. Tapi anyway ya lagi-lagi dengan full item offensive yang pasti ngebuat Regi ini gampang banget jadi target juga sih. Contohnya kayak tadi Fabian berulang kali juga electrifying beats karena Regi yang udah nggak bisa dihindarin lagi gitu. Meskipun dia punya shield dari heavy left punch-nya, tapi ya nggak bisa untuk nahan damage burst dari Fabian yang 949 gold per menit, menandakan bahwa dia memang menjadi the rich guy untuk di game kedua ini. Lihat ya gap-nya jauh ya? dari jungle-nya ya 949 sama 602. Karena memang dari secara ya ini kenapa mungkin juga kayak ngelihat sekarang tag jungler udah lumayan penurun hype-nya. Ya karena secara farming speed-nya, dari secara memberikan damage-nya juga. Tapi untuk kontrol objektif yang dilakukan sama Albert ini juga udah sesuai dengan rencana. Turtle 1 yang akhirnya bisa didapetin. Iya, Turtle 2 juga. Iya, tapi kayak sisanya ya agak susah karena eventnya jadi dibikin dilema. Ayo tugasnya mau coba untuk bantuin movementnya dari Albert atau dia mau bantuin Erlan nih yang ternyata dari pas kita ngelihat awal-awal di mana Iron Shiki bisa dapetin cicilan-cicilan terhadap turret, dia selalu bisa di backup sama Widdy. Betul. Jadi kayak 2 versus 1 agak susah buat Erlan. Dan berulang kali juga kita lihat ya kalau coba untuk makan Regi di samping ya Widdy siap banget nih ya untuk selalu cover dimanapun keberadaan dari Fabian. Dan yap, MVP of the game di game kedua jatuh ke tangan Fabian dengan Joy yang dia bawakan kembali seperti di game pertama tadi, tapi kali ini eksekusi jauh lebih mantap. Mungkin juga ada pengaruh dengan gak adanya Chow, jadi dia lebih bebas untuk bergerak gitu ya. Itu karena dia. nggak ada yang punya instant crowd control pasti juga dari Evo Soli yang bisa menekan keberadaan dari Joy. Meskipun mereka bawa Fredrin, dan lagi-lagi kalau kita bahas data ya, Fredrin secara data bisa nge-counter untuk Joy itu sendiri. Tapi ya setelah beberapa item yang selesai di-build, ngebuat Joy dari Fabian juga untouchable. Susah banget buat bisa nge-pick off Joy dari Fabian, terutama setelah Lord pertama tadi. Iya, dan itu tadi pada Regi konsepnya bagus banget tadi ngejar ke belakang kan. Fabiannya udah 0-1-0 loh di awal. Tapi habis dari situ kayak oke, team fight ini juga sebenarnya Iron Shiki agak cukup mengerikan loh. Dia masuk langsung kena pressure spot. Iya, terus kena jab juga kan. Jab. Langsung hilang. Dan sebenarnya ini team fight yang dimenangkan oleh EVOS Holy. Dan titik balik dari tim Liquid ID adalah di saat ya udah mereka coba untuk cari pertukaran. Kayak dibiarin Fabiannya main sendiri. Dan Widdy-nya juga udah mulai main bareng sama Iron Shiki-nya. Terus akhirnya dia jadi distraksi. Akhirnya jadi 2 keuntungan kan. Tadi Fabian dapat turtle, terus juga outer turret di bawah juga hancur karena Iron Shiki di backup sama Widdy. Iya. Tengahnya disibukin tuh sama si siapa namanya? Yeskiel. Tapi ya at the end ya, karena ini sih momen yang benar-benar ngebuat EVOS Holy kehilangan kendali di Lord kedua tadi ya. Satu di bagian bawah, ketika ada Isaking Eagle yang coba dikeluarkan oleh Ivan untuk memberikan backupan ke arah Regi, justru malah dia yang tertancap Spear of Misery dan menjadi akhir untuk EVOS Holy di game kedua dengan momentum yang sangat-sangat baik sekali, terutama dari Fabian yang berhasil beli waktu loh untuk ngebuat eranya nggak bisa zaman force ke arah member-member lain dari Liquid ID gitu. Dan akhirnya fokus untuk menghancurkan satu base utama milik dari EVOS Holy dan menyamakan keadaan. Berarti kita sudah dibuka dengan adanya full series yang akan kita saksikan di game yang ketiga. Match point untuk keduanya, it can be anyone's game. Yap. Karena ini akan menjadi best of one yang memperebutkan tiket langsung ke Challenge Final alias ke Johor. Iya, dan ini sakit banget sih Ol, karena kita dikejutkan oleh EVOS Holy di game yang pertama, dan somehow di game yang kedua Liquid ID berhasil
mengembalikan keadaan dan menunjukkan bahwa mereka masih loh sekuat itu seperti yang kita kenal di tahun 2024 kemarin. Dan ini akan jadi tanda tanya besar, apakah EVOS Holy justru yang bakal kehilangan momen lagi di game ketiga nanti nih? Harusnya kayak kita kembalikan Albert Assassin karena itu ya kan yang tuan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Snapdragon Pro Series. We'll be right back. Match point untuk kedua belah tim. Satu tiket ke Challenge Finals yang akan diperebutkan akan ditentukan juga di game kali ini karena keadaan sekarang diimbangi antara EVOS Holy dan juga tim Liquid ID. Ya, game kedua yang sangat-sangat berbanding terbalik dibandingkan dengan game pertama tadi. Dan apakah memang ini teori kasih Albert Assassin yang bisa ngebuat EVOS Holy kembali kuat seperti di game yang pertama nih? Benar, karena sebenarnya walaupun Fredrin dari Albert ini sempat mendapatkan kemenangan, tapi keadaannya tuh kayak susah juga kan? Nggak yang benar-benar solid, benar, yang langsung dominasi gitu ya. Agak sedikit cukup kesulitan. Dan konsep dari Matildanya juga sebenarnya akhirnya jadi patah. Karena semenjak ya dibuyarkan juga dengan adanya Widhi yang selalu backup ke arah Iron Chiki. Dan game yang ketiga, riset seperti apa yang akan mereka lakukan? Dan apakah akan ada perpindahan side nih? Karena dua game sama-sama di blue side dan juga di red side untuk kedua belah tim. Dan Joy, mungkin game 1 nasibnya agak sedikit sedih, kurang ya. Game kedua lebih enjoy. Game ketiga takutnya nih ya. Takutnya kembali kita lihat Fabian Acu yang menggila dengan Joy-nya. Tapi anyway teman-teman, pastinya ini adalah game penentu untuk satu tim yang akan lanjut ke Challenge Finals yang nanti akan bertanding kembali di bulan Februari ya. Dipertemukan dengan 6 tim yang sudah di-invite oleh ESL Snapdragon Pro Series. Jadi semoga tim terbaiklah dari Indonesia yang akan lolos di hari ini. So, kita akan segera kembali menyaksikan game yang ketiga, match point untuk kedua belah tim. Nah, tukeran akhirnya. Oke. Ini berarti yang milih untuk di blue side harusnya EVOS Holy ya, karena EVOS Holy yang baru saja mengalami kekalahan di game kedua tadi. Dan ya kalau kita lihat dari banning face-nya ada Lucas yang muncul dari EVOS Holy, Matilda juga mereka antisipasi dan juga Eve. Sementara Liquid ID mereka masih dilema antara Joy ataupun Loi, karena Loi sekarang available untuk diambil. Wow, Loi ya, mau Loi lagi. Tapi berarti tim Liquid ID udah harus sigap ya mengantisipasi Loi yang bakal bisa jadi first pick untuk EVOS Holy. Bisa di copy mungkin nanti pakai Valentina, karena aku pernah beberapa kali ngeliat adanya match ya dimana kopian dari Diversion itu jauh lebih aktif dibanding yang aslinya. Tergantung sih, tergantung user ya. Atau kadang kalau misalkan mau ngelihat Loi ini kan sering banget dibuka pakai ini ya, Novaria. Karena itu Novaria juga masuk ke dalam salah satu pool hero
dari skill yang emang sangat-sangat artillery match banget. Dan Louis Granger, wow. Ini dia ya. Mahal sih kalau buat aku. Tapi ya pertukaran dengan Suyo. Yang kita lihat tadi Suyo Albert di game pertama ya menjadi MVP of the game ya. Dan sekarang ya memang dengan ada Loi dan juga Granger, dua hero yang sejauh ini juga punya win rate yang cukup besar nih apabila digunakan oleh tim yang bertanding. Dan jawaban seperti apa yang dipersiapkan? Apakah mau coba bawa makro hero juga? Contohnya kayak Chip, tapi ternyata enggak, ada Tigreal dan juga Irithel. Tigreal. Ya. Momentum. Valentina masih bisa diambil sih sama Evo Soli. Jadi justru malah ngebuat nanti Implosions bisa digunakan oleh Evo Soli dengan surprise gitu, dengan diversion yang kopian. Combo ya, dikirim ke belakang ya kan. Tuh. Ben gak sih? Ben sekarang. Bisa sih. Liquid ID. Ben. Ada Alpha di sana untuk Favian dan ya seperti yang tadi kita lihat ya, Favian nih most pick hero-nya Joy sama Alpha ketika Fanny udah nggak ada. Harusnya Ya, lepas nggak sih Ul? Aku nyaman pengen ya. lihat Fanny deh Ul. Di tangan Albert atau di tangan Favian? Kayaknya nggak mau ngambil resiko ya. Nggak sih. Bahaya ya. Kemarin muncul di tangan Kartusi sih, kayaknya udah nggak akan muncul lagi sih. Oh, Varsha dulu. Oke. Kalian nggak sih? Mungkin, tapi mungkin juga enggak ya. Karena mereka juga bisa untuk ngejawab dengan Vexana mungkin yang ya punya Eternal's Guard yang bisa untuk ngasih efek isi area apabila Ya. nanti ke notice nanti di versionnya. Dan ini dia yang harus diantisipasi. Khalid masih open sebenarnya ya. Buat Widi lagi. Bisa. Atau mau coba yang lain, Gatot Kaca. Tapi kayaknya Khalid sih. Khalid oke sih untuk ngasih rotasi lebih cepat lagi buat Liquid ID ya. Apalagi mereka harus membuka vision juga agar di version dari Loi bisa lebih mudah nih nanti ditempatkan di semak-semak yang udah kelihatan gitu, bakal aman kalau diversionnya dilakukan. Dan kali ini kita lihat Liquid ID banding terakhir mereka menuju ke arah mana? Karena ya ini band kelima, kemungkinan besar DPZ jadi target lagi sih. Mungkin Vexana Vexana apa ya? Valentina sih? Vexana atau Valentina. Tapi Cecilian dulu. Asuransi late game. Oke. Yang mereka hindari ya. Mhm. Oke. Romer, Khalid atau Phobius? Chip ternyata. Chip. Nggak mau ada dua teleportasi ya. Iya. Wow, jujur udah lama sih nggak Menarik lihat Chip ya. Tapi kayak masih sangat-sangat possible gitu loh. Iya, bener-bener ngontrol mapnya banget ya. Liquid ID, pick keempat mereka. Apakah kembali dengan Khalid yang diambil atau mau coba ambil Poveusnya Aran dulu nih? Karena jujur Poveus Aran juga ya benar-benar bisa megangin kendali banget permainan Tapi sih. ada Tigreal sih agak PR ya. Oke, Atau Khalidnya tiba-tiba di EXP. Badang gak sih? Badang ya. Kemarin sih muncul sih Badang. Hari ini Iya. kita belum lihat nih. Meresahkan loh Badang nih. Ada knockbacknya. Nah, tapi Gatot Kaca dulu ya. Yang sebenarnya masih tetap fleksibel. Ya. Karena beberapa kali kita ngeliat juga untuk Gatot Kaca nggak cuman ada di Widi kan, Yep. ada di tangan Aran. Yang pernah ada satu buah statement makan nih hero aneh. Iya nggak sih? Itu juga salah satu jawaban waktu itu nggak counter Chip. Yang Benar. bisa kayak semuanya buka shortcut, Badangnya pindah ke Evo Soli. EXP. Berarti kan Iya. buat Regi dan build-nya akan seperti apa? Nah, Kayaknya minimal terslip ada damage kali ada. Kan biasanya kalau Badang kan pakai corrosion. heptasis sih Heptasis biasanya. ya. Biasanya Mau attack heptasis speed sih. juga boleh. Bisa, mau attack speed pakai corrosion, tapi biasanya item utamanya tuh Heptasis. heptasis ya, Tetep karena ya. bisa nge-trigger dari fist crack-nya kayak dari fist break-nya kan. Dan Halo. Vexana yang diambil nih. Ini agak puyeng sih kalau Gatot Kacanya di tengah ya. Kalau udah tos-tosan, last pick ya Phobius. Yap. Wow, ini dia ya. EVOS Holy yang kembali membawakan Badang. Meskipun kemarin yang bawain tuh EVOS Esports ya. Sempat di Rome, sempat di XP, tapi kali ini muncul di EXP untuk EVOS Holy. Dan kita belum lihat juga Regi menggunakan Badangnya seperti apa. Kalau Aran kan kita udah pernah lihat ya, tapi kalau Regi jujur aku belum pernah lihat sih. Kayaknya untuk penggunaannya. seneng deh punya EXP kayak Regi gini. Kenapa tuh? Pakai apa boleh? Sama Aran juga sama kan? Sama. Ayo pakai nih, pakai. Pakai. Nah, tapi ini sekarang lagi push Phobius dulu nih untuk tim Liquid ID yang dimana sebenarnya sangat positif ya dari segi bagaimana performanya di game kedua tadi juga. Dimana ada steal terhadap Lord yang akhirnya Lordnya ke-stall sama teman-teman dari tim Liquid ID. Dan ini dia game penentuan. Mengintip dulu dari segi satellite emblemnya, ngecek-ngecek sedikit terlebih dahulu, dan in gamenya akan kita saksikan bersama-sama menjadi match point untuk kedua belah tim.
Wow, akan seperti apa game ketiga ini? Karena pasti satu kemenangan akan membuat mereka nyaman di challenge finals nantinya. So here we go to the line of down match. Pertama game ketiga EVOS Holy versus Liquid ID. Here we go. Jadi gitu kan kalau lihat TV pas lagi apa namanya countdown. Alright, tapi untuk secara matchup ini sebenarnya sama-sama agak sedikit ke fighteran juga kan untuk Suyonya juga. Dan ya, 2 Purify yang digunakan oleh tim Liquid ID dari ESG dan juga Erodushiki untuk menghindari adanya implosion nantinya dari Ivan. Wah, jangan sampai kena momentum, tapi DPZ kali ini terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Masih coba untuk menahan dari segi flickernya, gak terlalu terburu-buru untuk bisa mengeluarkan source spellnya, sehingga ya udah masih punya waktu untuk recall. Iya, untungnya tadi duality-nya ke arah Ivan itu di warna yang sama sih. Kalau sampai beda dan itu ada ini yang overturn-nya itu bakal bahaya banget sih. Dan kali ini kita lihat ya, untuk Liquid ID mereka mencoba untuk bergerak ke arah bagian bawah, terutama dengan adanya Favian yang coba untuk mengambil satu Fire Battles. Tapi di bagian lain Aaron Shiki lah yang dituju oleh Albert. Oke. Dan itu menjadi sebuah awal yang baik pastinya untuk First Blood yang didapatkan juga. Dan player emblems kita intip 2 Tenacity yang sama-sama digunakan juga kembali untuk Erlan. Wow, bedanya nih Erlan sekarang pakai Fatal, Master Assassin. Eroshiki setidaknya terselip ke tubuh Festival of Blood. Ya, ada sedikit perbedaan ya. Nah, nggak yang akhirnya pure damage semua ya. Bener, tapi ya keuntungan di First Blood tadi membuat EVOS Holy sih harusnya akan jauh lebih aman, terutama untuk Erlan di 1v1 di area goldnya. Terlihat juga ada adu damage yang tercipta di bagian atas, membuat Aaron Shiki kehilangan banyak HP dan bermain di dalam area outer turretnya. Tapi sesaat lagi akan hadir turtle yang pertama. Favian sudah mengeluarkan Spiral Alpha-nya dan sudah di level 5, membuat Liquid ID jauh lebih siap untuk setup turtle-nya. Ya, bukan cuma dari segi level yang unggul sih ya untuk Faviannya juga. Zoning out dari Aran dan Widi yang tidak membuat siapapun yang dilakukan sama EVOS Holy ini berhasil untuk melewati hal tersebut. Jika tidak ada kontes yang dilakukan, First Blood dibayar dengan hadiah turtle pertama yang disecure oleh tim Liquid ID. Oke, tapi kali ini memang kita lihat Liquid ID sama-sama ada di angka level 5 untuk kedua belah junglernya, meskipun Favian ya dengan keuntungan turtle yang pertama tadi membuat dia jauh lebih cepat dari segi rotasinya. Dan jujur aku jarang banget sih ngelihat Favian kalah level dari setiap game yang dia mainkan sih. Dia benar-benar pintar banget untuk rotasi agar levelnya pasti lebih leading di atas dari jungler lawannya. Pattern farmingnya ya. Iya. Yap, oke. Sudah mulai terlihat Regi harus mundur terlebih dahulu setelah tertimpa dengan adanya satu monumen yang dimiliki oleh Aran. Tapi Albert dikejar oleh Haskill dan juga Favian. Sepertinya Regi akan menjadi target berikutnya setelah ada cut wave minion yang telah dilakukan pula oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Sebentar di tengah terjadi keramaian, coba untuk dikepung dengan adanya 3 pemain di sana, dan Regi harusnya hanya bisa berpasrah diri terlebih dahulu karena setidaknya ada sedikit pembalasan yang bisa dilakukan, dan bahkan Regi masih bisa selamat. Dan dia membeli waktu cukup banyak, bahkan nggak ada turret yang didapatkan oleh tim Liquid ID. Sekarang mereka data Implosion yang dibuka oleh Ivan, dan sekarang mencoba untuk masuk dan Infernal Pursuit Aran terlalu dalam. Aran tereksekusi, dan di sisi lain ada pertukaran dengan Ivan. Masalahnya Favian satu hit terakhir dan mampu ditumbangkan oleh Albert. Masalahnya sekarang kita lihat gimana pertukaran 2 untuk 2 terjadi di area Fire Battle sana. Ya, tapi memang kerugian dialami sama tim Liquid ID sih. Mereka kehilangan Favian. Tapi lihat damage dari ESGL juga yang ngebuat tadi siapapun yang dalam keadaan berdekatan tidak baik-baik saja. DPZ yang memang masih cukup tenang ya. Aku suka banget loh DPZ nggak buru-buru flicker. Betul. Dan sekarang Widi sudah mencoba untuk menghantui adanya farming yang sedang dilakukan oleh Albert. Dan tadi Regi momennya bagus banget sih. Dia beli waktu banyak loh itu. Pakai Fist Break untuk menghindari Spiral of Alpha, Fist Crack-nya dia gunain buat immune dari efek sisi. Dan yang paling penting adalah gold platingan pun nggak terlalu banyak diambil sama tim Liquid ID. Dan sekarang total yang kedua, kita bakal lihat nih, apakah memang Suyo akan bisa untuk kontes melawan Alpha yang notabene-nya Favian sekarang udah level 8 nih. Itu bakal ada perbedaan cukup signifikan sih antara kedua belah jungler pastinya. Yap. Dan Turtle sekarang bakal coba untuk dipegang terlebih dahulu oleh tim Liquid ID. Avatar of War mengincar ke belakang, tapi Albert again dengan Retribution dia berhasil untuk bisa mengubah keadaan, dan bahkan Tifat kali ini tidak terelakkan mencoba untuk maju lagi, tapi Regi HP-nya udah mulai low dan bahkan Winnie-nya harus hilang. Menjadi pertukaran 2 untuk 2, tapi lagi-lagi Aran akan mencoba untuk mengincar di belakang dari DPZ. Akhirnya flicker yang dikeluarkan tepat waktu membuat dirinya selamat, dan bahkan Favian tertinggal sendirian, gak bisa kemana-mana lagi, terkena adanya sebuah strafe dan juga damage dari Albert yang akhirnya membuat dari EVOS Holy
mendapatkan sebuah titik balik untuk mereka. Again and again, Albert menjadi penyelamat untuk EVOS Holy dengan satu retribution yang sangat on point dengan Blade Source yang dia gunakan, membuat turtle buff yang didapatkan oleh EVOS Holy membantu mereka memenangkan team fight-nya. Di bagian lain, ternyata ada Ivan yang coba untuk mendapatkan Aaron Shiki, dan ini menjadi satu titik balik di mana EVOS Holy yang tadi tertinggal hampir 1000 gold sekarang udah mulai leading lagi keadaan gold mereka. Wow, ngeri sih ya. Beda level, Ul. Retri bang. Ratri Kalah Albert level. bang, ini bang. Gak masalah. Gak masalah ya. Ya, dan akhirnya menjadi sebuah momentum juga untuk EVOS Holy bisa akhirnya bangkit dari atasnya pressure yang tadi diberikan oleh tim Liquid ID. Dan momentum juga ini yang perlu diperhatikan adalah Ivan. Ya. Kayak minimal ya tadi kan Purify ke trigger. Terus juga kayak semuanya kocar-kacir. Dan ya walaupun memang berbalik unggulnya masih tipis-tipis ya di angka 171 gold juga, tapi ya ini sangat-sangat worth gitu loh dengan adanya tadi Turtle tidak akan membiarkan full objektif bisa dipegang sama tim Liquid ID. Walaupun secara dari turret belum ada yang hancur ya. Atas Betul. bawah tipis doang. Ada diversion memang dipersiapkan oleh Liquid ID ke arah bagian atas, tapi itu hanya untuk mengantarkan Aaron Shiki aja ya, yang selesai ngambil stack terakhir di area mid lane tadi. Satu turret memang didapatkan oleh teman-teman dari Liquid ID di bagian bawah, tapi Aran lagi-lagi membuka peperangan di bagian tengah. Regi yang terekspos memang harus berhati-hati di jangkauan Favian. Ada inisiasi Conceal dan Implosion yang dibuka. Yes, Implosion hanya mengenai satu target saja, Avatar of Guardian. Coba dibalaskan terlebih dahulu, tapi lihat bagaimana Ivan kali ini terjebak sendirian, masih bisa mundur dan bahkan dibalaskan keadaan oleh Regi. 2 tukar 1, mega kill diamankan oleh Albert, membuat lagi-lagi keuntungan bisa diamankan oleh EVOS Holy. Satu inisiasi dari Ivan yang ternyata di follow up dengan begitu baiknya, membuat akhirnya dari Widdy pun harus meregang nyawa, begitupun dari Aran. Dan itu momen bagus banget dari Regi. Fist Crack yang dia buka bersama dengan Fist Break membuahkan 2 player dari Liquid ID terjebak dalam efek stun yang langsung dimaksimalkan dengan Albert yang bisa mengeksekusi mereka. Dan ini menjadi momentum untuk EVOS Holy kembali, karena di waktu yang bersamaan juga Turtle mereka dapatkan lagi loh. Wow, Turtle dapetin 2 poin kill. Regi tugas dia banyak banget. Membeli waktu, mengembalikan keadaan, dan selalu dijalankan dengan begitu baik ya. Dan apalagi kayak dari Fist Crack-nya. Dan sekarang kita melihat bagaimana diversion play akan kembali ditunjukkan. Tergeser lagi dengan Second Hammer Implosion, itu dia satu buah counter initiate yang begitu mengerikan, tertimpa dengan Rattle Skirt dari belakang, dan bahkan di SKL harus hilang dengan adanya Force of the Queen dari Erlan. Albert sneaky picky di arah belakang. Aran masih mencoba untuk menjadi garda terdepan bagi tim Liquid ID. Digeser lagi Second Hammer, dan bahkan Aran kali ini masih bisa bertahan walaupun in the end dari Ivan yang menjadi pertukaran nyawa. Dan lihat bagaimana kali ini Aran pun harus hilang terlalu dalam nampaknya. Aaron Shiki mencoba join the fight, tapi sayangnya masih belum ada pertukaran kembali yang bisa didapat oleh tim Liquid ID. Wow, itu momentum lagi-lagi dari Regi yang menyelamatkan nyawa Erlan. Fist Break yang mendorong Aran membuat Aran masih selamat, bahkan bisa memberikan damage tambahan ke arah Aran yang udah kehilangan flickernya. Dan timing yang begitu tepat, backupan dari EVOS Holy, semuanya itu berkat momentum dari Ivan yang membuka Implosions pada saat di-trigger diversion dari Liquid ID. Dan ini menjadi satu surprise yang disurprise balik, malah kerugian diterima oleh Liquid ID. Dan ini konsep yang memang dimatangkan oleh EVOS Holy. Mereka tahu mereka akan lepas Loi. Mereka coba untuk langsung counter dengan adanya area of effect yang besar dan pasti, Implosion. Di saat adanya teleportasi dengan banyaknya pemain yang dikirimkan kayak tadi, 2 atau 3, itu kena langsung, ya udah disamperin gitu loh jatuhnya. Gak perlu main front to back dari Ivannya untuk nyari lini belakang. Karena kan ya mau nggak mau tadi tim Liquid ID yang main diversion harus nyari posisi, dan berarti tinggal gimana cerdik-cerdiknya Ivan bisa menguasai rerumputan. Rerumputan mana yang kira-kira bakal diberikan adanya diversion. Conceal play, Ivan Implosion, tapi ada momentum heavy crossbow mega kill untuk Erlan, dan bahkan Aaron Shiki pun down. Terkena efek dari Terras Guard, 3 member hilang dan bahkan 4 double kill di tangan dari Erlan, dan menuju ke arah wipeout dan triple kill untuk Erlan. Wipeout tercipta, pertukaran hanya dengan Ivan, dan sekarang Lord menjadi milik EVOS Holy. Dan Ivan walaupun dirinya harus tumbang, tapi begitu mahalnya sebuah pengorbanan dengan satu Conceal flicker Implosion di follow up dengan begitu baik. EVOS Holy tiba-tiba mengembalikan keadaan dan wipe out diciptakan pula. Dan Bang Sin jangan iri ya. Bang Sinnya kecil bener itu di bawah. Kenapa cuma segede pundaknya doang R7 itu ya? Tapi Bang Sin jangan iri ya, Bang Sin ya. Dan ini juga salah satu official co-streamer dari ESL Snapdragon yang pasti seru banget nontonin match ini. Iya.
ya semuanya tuh pada pengen gitu loh dimunculkan. Iya. Kan sekarang kan ada Mas Faldi nih. Betul. Bang Sin ada tapi kecil aja. Oh itu Bang Sin yang ujung kiri ya? Iya gak sih? Iya ya, Iya harusnya dong, itu jangan iri makanya. Oke. Jangan iri. Soalnya kecil banget aku sampai nggak bisa ngelihat loh di layar segede ini padahal ya. Tapi anyway, momentum EVOS Holy. Say thanks to Ivan yang memang berhasil mendapatkan lini belakang dari Liquid ID. Dengan gak adanya Aaron juga YSKL, nggak ada cara Liquid ID bisa memenangkan team fight barusan. Ya gak bisa di counter sih ya, udah terlalu terpegang juga. Dan sekarang Lord bakal coba untuk di-clear terlebih dahulu tim Liquid ID. Masih ada pasif-pasif juga dari base turret yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Dan setidaknya di tengah sedikit tertrigger, begitupun dari arah top lane. Dan bahkan ketiganya di menit yang ke-10 masih ada Super Wave Minion harusnya ya, di 3 lane yang berbeda nih, menjadi Super Wave Minion terakhir tadi semenjak ada Lord yang sudah bermunculan. Namun tim Liquid ID mereka lumayan kewalahan nih untuk berhadapan dengan Ivan, dan terutama dari Aaron Shiki yang superior banget tadi di game kedua. Dan kita tahu bagaimana Granger yang cukup overpower, tapi kayak gak dikasih celah sama sekali, gak dikasih space sama sekali untuk Aaron Shiki. Ya, tapi jujur aku ngelihat Aaron sama DPZ ini bagus banget sih dari segi positioningnya. Meskipun backupan pun selalu ada dari Regi dan juga Ivan ya, tapi mereka berdua nggak panik loh. Berulang kali kita lihat DPZ yang hampir terpick off, tapi dia nggak mau trigger buru. Dan terbukti hingga menit ke-11 pun DPZ 0 dead sama sekali. Begitupun dengan Erlan yang kita tahu Irithel udah pasti buka badan dia ke depan dengan heavy crossbow dan memberikan damage demi damage-nya. Tapi ya dia pun masih tahu timing kapan harus disengage. Dan berulang kali Aran yang coba megangin di belakang itu gagal untuk bisa mendapatkan Erlan. Dan Konsil kembali dibuka. Oke, mencari momentum. Sepertinya kesigapan dari tim Liquid ID untuk bisa menghindari serangan kejut tersebut kayaknya udah mulai terlihat ya. Awareness-nya lebih dipertambah lagi untuk menghindari hal-hal tersebut. Tapi kayak ini tim Liquid ID mainnya berbondong-bondong nih. 5 yang jalan bareng-bareng kan, 5-man move yang akan ngebuat harusnya dari Implosion nanti akan semakin lebih mudah gak sih? Iya, dan gak hanya Implosion sih, ada Fist Crack juga yang memang semakin ngumpul rame. Eternasgar? Iya, Eternasgar juga. Combo gak sih? Semakin ngumpul rame itu semakin enak sebenarnya untuk EVOS Holy. Apalagi sekarang mereka leading 7.000, hampir 7.000 gold di menit ke-12, memudahkan pastinya untuk bisa melumat siapapun player dari Liquid ID yang memang nanti diinisiasikan oleh Ivan. Dan ini mata dari Liquid ID harus ke Ivan sih. Gak boleh sampai ada momen kayak tadi ya, sampai lini belakangnya bisa kena Implosion. Meskipun masih ada Purify, tapi ya follow up dari Erlan pun tadi cepet banget sih heavy crossbow ya. Iya, apalagi sekarang udah punya Malefic Gun kan. Betul. Akan semakin aman jaraknya, akan semakin tinggi lagi pastinya dari segi damage yang bisa disumbangkan. Regi satu buah brute force yang telah diselesaikan juga akan membuat dirinya akan semakin lebih durable untuk berada di paling depan. Dan melihat adanya Lord yang sudah ter-enhance, ini udah mulai dikendalikan oleh EVOS Holy. Tapi tidak ada kesempatan sama sekali yang diberikan pula untuk tim Liquid ID bisa melakukan kontes. Dan the best thing yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID adalah coba untuk jalanin lane atasnya terlebih dahulu, setidaknya dapetin satu buah inner turret. Ya, itu pun penuh resiko ya, karena lagi-lagi mereka nggak punya hero yang bisa punya mobilitas tinggi kan. Jadi kalau sampai mereka ngedorong terlalu jauh di luar zona yang cukup aman, mereka bakal bisa di pick off juga teman-teman dari EVOS Holy yang sekarang mencoba untuk mendorong kembali dengan strategi yang sama yang digunakan oleh Liquid ID di game sebelumnya, bahwa mencoba untuk ngeluarin 2 wave super minion dulu. Jadi di bagian tengah dan bawahnya akan coba didorong sedikit demi sedikit dan nanti akan dimaksimalkan dengan wave kedua yang muncul di 5 detik yang akan datang. Alright, masih cukup aman sejauh ini, masih bisa di-clear juga. Magic Sentry telah diaktifkan dan satu Dead Sonata ini ngebuat dari Erlan yang udah langsung hilang setengah HP. Tapi nggak masalah, Erlan punya Hasclaw. Tinggal pukul-pukul aja ke arah turret ataupun ke arah minion. HP-nya udah bertumbuh lagi dan Lord sekarang sudah mulai merangsek masuk ke arah satu buah base turret dari top lane. Ya, membuka Fist Crack Regi, tapi lihat Aran mengaktifkan flicker untuk bisa menghindar dan tertangkap kembali dengan Fist Break. Lord memang berhasil diantisipasi, tapi 2 base sepertinya bisa dihancurkan oleh EVOS Holy. Dan kali ini 5 player EVOS Holy masih siap untuk mendapatkan base turret ketiga dari Liquid ID. Oke, Regi bakal coba untuk langsung saja di-commit dengan adanya Spear of Alpha, tapi dibalaskan kembali dengan adanya satu buah Fist Crack. Tapi lihat bagaimana kali ini dibalaskan keadaannya, tapi Regi harus hilang. Legendary diamankan pula di tangan dari Erlan. Double kill di secure. Implosion mengakibatkan triple kill pula yang bisa diamankan menuju ke arah base-nya, di mana tim Liquid ID mereka harus berjuang di luar bracket. Dan welcome to Challenge Finals EVOS Holy. EVOS Holy, wow, tim yang sangat luar biasa yang berhasil menyatukan chemistry mereka meskipun baru sekitar 2-3 minggu. Mereka bersama kehadiran 2 kata fakta EVOS Albert yang membuat ini semua